Lalu bagaimana kondisi di Sukabumi pasca banjir bandang? Lalu seperti apa penanganan terhadap warga yang terdampak? Kita tanyakan kepada Kepala Posar di Sukabumi, Jawa Barat, ada Pak Suryo Adianto. Selamat malam Pak Suryo. Selamat malam. Pak Suryo, ini informasinya Anda fokus di Kecamatan Pelabuhan Ratu begitu ya. Penanganan ataupun kondisi di sana seperti apa saat ini? Oke, untuk Basarnas Sukabumi, kami fokus di wilayah ibu kota Sukabumi, yaitu di Pelabuhan Ratu. Pada hari ini, Pelabuhan Ratu beberapa titik mengalami banjir yang diakibatkan dari luapan sungai-sungai yang ada. Dan hari ini, tim SAR gabungan, diantaranya dari Basarnas, dari Polres, TNI, dan unsur yang lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih dari 30 masyarakat atau korban yang terjebak di rumah ketika air atau luapan sungai di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Oke, Dan untuk jumlah korban yang berhasil kita evakuasi itu langsung kita evakuasi ke tempat yang aman. Oke, Di ini korban antaranya, selamat ya, korban pengungsi. Kemudian informasinya, apa betul ada korban tewas, korban jiwa akibat bencana banjir ini? untuk korban jiwa yang kita dapat informasi dari BPBD terdapat 2 korban jiwa dan 1 masih dalam pencarian. Demikian. Di lokasi mana? Untuk lokasinya ada di Geger Bitung, Mm-mm. yang masih tertimbun oleh longsoran. Eh, Kemudian ada satu lagi warga yang masih dinyatakan hilang. Ini proses pencarian akan seperti apa? Proses pencarian untuk 1 warga yang masih dinyatakan hilang, kita bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan alat-alat. Mm-mm. Di antaranya nanti besok akan diturunkan alat berat untuk melakukan proses pencarian di longsor yang terjadi di Geger Bitung. Demikian. Saya konfirmasi lagi, berarti dampak dari bencana banjir ini ada 2 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 1 masih dinyatakan hilang. Begitu? Ya, untuk informasi untuk korban meninggal dan korban hilang seperti yang disampaikan tadi. Kemudian untuk kondisi saat ini seperti apa di lokasi yang memang terdampak banjir? Untuk saat ini, untuk wilayah Pelabuhan Ratu khususnya, debit air sudah mulai turun Mm-mm. karena cuaca juga di sini sudah eh, berangsur membaik untuk cuacanya, tidak terjadi hujan kembali sehingga debit air di sungai-sungai yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu sudah surut ya, Mm-mm. sehingga masyarakat sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, sudah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian kalau kita lihat ini kan tadi ada dampak kerusakan ya, sejumlah mobil begitu yang terseret gitu. Penanganannya kan seperti apa? Untuk mobil dan rumah yang terdampak, Mm-mm. saat ini kami beserta BPBD Kabupaten Sukabumi masih melaksanakan pendataan terkait dengan rumah yang terdampak dan mobil-mobil yang terdampak dalam banjir pada saat ini. Jadi kita masih melakukan pendataan untuk Mm-mm. terkait dengan jumlah korban rumah dan kendaraan. Demikian. Kemudian tahapan evakuasi selanjutnya rencananya akan seperti apa? Tahapan untuk evakuasi selanjutnya, kita akan menggunakan perahu karet untuk Mm-mm. menjangkau korban-korban atau masyarakat yang masih berada di rumah. Jadi kita akan menggunakan perahu karet untuk melewati sungai-sungai yang saat ini masih kondisinya tinggi untuk debit airnya.
Kemudian ada pendataan ataupun inventaris terkait dengan sejumlah sarana yang rusak, terutama terkait dengan akses jalan begitu. Karena kalau kita lihat ini kan sejumlah sebari visual yang kami tayangkan ini kan ada jadi kerusakan yang terjadi di wilayah Pelabuhan Ratu. Ya, untuk pendataan juga masih untuk fasilitas-fasilitas yang ada, kita masih terus melakukan pendataan karena memang kejadian banjir ini berada di beberapa titik dan longsor-longsoran juga masih terjadi hingga malam ini, sehingga kami dari Basarnas dan unsur dari pemerintah daerah masih terus melakukan proses pendataan terkait dengan fasilitas apa saja yang terdampak dan terkait dengan jumlah rumah-rumah yang terdampak dari banjir tersebut. Untuk warga yang dievakuasi sudah ada lokasi atau pengungsian yang aman begitu, termasuk kebutuhan saat mereka mengungsi. Oke, untuk informasi yang kami terima terkait dengan posko pengungsian sudah didirikan di wilayah-wilayah yang aman. Terus terkait dengan bantuan juga informasi yang kami terima sudah mulai berdatangan, diantaranya dari warga sekitar yang berada di situ dan dari pemerintah daerah. Demikian. Kalau dari pantauan Anda saat melakukan evakuasi begitu, masih ada tidak, masih ada lansia ataupun anak-anak ataupun warga yang masih terjebak dan enggan untuk dievakuasi? Untuk beberapa masyarakat yang masih bertahan di rumahnya masih ada. Tapi untuk jumlahnya kita masih dalam pendataan karena memang sulitnya jalur komunikasi di daerah-daerah tertentu yang hingga saat ini masih belum bisa kita komunikasikan terkait di wilayah tersebut. Tapi untuk wilayah di Pelabuhan Ratu, untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu sudah kita evakuasi ke tempat yang aman. Demikian. Terakhir Pak, curah hujan di sana kondisi cuacanya akan seperti apa dan koordinasi dengan BMKG terkait dengan prediksi cuaca bagaimana? Oke, untuk curah hujan hingga sampai saat ini, malam ini di wilayah Pelabuhan Ratu khususnya masih terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan kami juga terus komunikasi dengan BMKG terkait dengan hujan di hari berikutnya. Jadi kita masih terus berkomunikasi. Jika memang informasi-informasi itu sudah masuk ke kita, nanti kita akan juga bantu untuk menginfokan kepada masyarakat yang ada di sekitaran sungai di wilayah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Baik, terima kasih Pak Suryo Adianto. Sehat selalu buat Anda dan juga tim SAR yang masih terus bekerja esok hari, dan semoga pengungsi di sana juga dalam kondisi sehat. Terima kasih Suryo Adianto, Kepala Pos SAR dari Sukabumi, Jawa Barat.